Hai Gemini, apa kabar? Salam rahayu untuk kita semuanya. Semoga semua Gemini yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada video ini saya bacain energi Gemini untuk tahun 2025 menggunakan metode Vedic Astrology. Sebelum melanjutkan menonton video ini, saya sarankan teman-teman tonton dulu video bacaan energi Mars retrograde Cancer dan Gemini, serta bacaan Merkuri retrograde yang terjadi di akhir tahun 2024, karena energi bacaan itu sangat terkoneksi dengan tahun 2025. Kalau teman-teman sudah menonton, silakan dilanjutkan mendengarkan dan menonton video ini, disimak dari awal sampai akhir. Tahun 2025 adalah masa transisi, perombakan atau revolusi bagi kehidupan manusia. Masing-masing mengalami beberapa revolusi, perombakan atau transformasi di beberapa aspek kehidupannya, termasuk juga Gemini. Energi ini sudah dirasakan sejak 26 November 2024 ketika dimulainya Merkuri retrograde. Dilanjut di tanggal 7 Desember 2024, saat itu Mars retrograde. Pengaruh Mars retrograde sangat mempengaruhi masa transisi hingga bulan Juni 2025. Uranus juga retrograde ke Aries hingga bulan Mei 2025. Kestabilan akan mulai dirasakan setelah bulan Juni 2025. Merkuri retrograde di tanggal 26 November hingga 16 Desember di Scorpio. Untuk Gemini berada di house ke-6. Pada periode Merkuri retrograde ini, Gemini diingat situasi apa yang Gemini alami, keadaan apa, kondisi apa yang Gemini alami, apa yang dirasakan oleh Gemini. Kalau Gemini gampang lupa, dicatat dalam notebook. Karena situasi yang terjadi pada Merkuri retrograde ini 26 November hingga 16 Desember 2024, kemungkinan prediksinya akan terulang kembali di tanggal 10 November 2025 hingga 22 November 2025. Di periode ini Merkuri retrograde ketiga di tahun 2025. Pengulangannya bisa saja dalam bentuk revisi atau perbaikan-perbaikan, kesepakatan ulang, renovasi yang terkait dengan problem yang sama ketika Gemini menghadapinya di 26 November hingga 16 Desember 2024. Berada di house ke-6, maka ini ada kaitannya dengan apa yang Gemini lindungi dan Gemini jaga. Sepertinya selama Merkuri retrograde tahun 2024 akhir, Gemini sangat menjaga kata-kata dan komunikasinya. Banyak hal yang Gemini rem, yang tadinya Gemini komunikatif menjadi tidak komunikatif. Ada kata-kata yang ditahan, ada tindakan-tindakan yang ditahan. Situasinya ini di area lingkungan pekerjaan atau tempat yang baru. Mungkin ada juga sebagian Gemini yang menghadapi hidden enemy atau musuh di dalam selimut. Persiapannya untuk tahun depan, sebelum 10 November hingga 22 November 2025, Gemini perlu mempersiapkan diri untuk mungkin ini dokumen internasional, dokumen perjalanan, yang sepertinya Gemini harus memperpanjang masa waktu keberlakuan dokumen-dokumen perjalanan Gemini. Ada juga hal-hal mengenai investasi jangka panjang. Mungkin ada sebagian Gemini yang menghadapi persoalan hukum kalau ini ada kaitannya dengan investasi. Ada perjalanan kembali yang dilakukan, perjalanan ini dalam bentuk remedi. Misalnya di akhir tahun 2024 ini, Gemini melakukan perjalanan, tetapi perjalanan itu tidak tuntas. Sehingga dilanjutkan nantinya di akhir tahun 2025, 10 November hingga 22 November 2025. Tahun 2025, house Gemini diguncang banget ya, diacak-acak. Seperti halnya kedatangan tamu ke rumah, gimana? Rumah yang tadinya tertata rapi mungkin akan sedikit berantakan, tetapi tamu itu kan ada yang membawa rezeki, tapi juga ada yang merepotkan ya. Energinya mirip seperti itu, karena Jupiter masuk ke Gemini di 2025, kemudian masuknya hanya sebentar ya, nanti akan saya bacakan. Kemudian Mars juga berada di Gemini dan Cancer retrograde di Gemini di akhir tahun 2024 sampai nanti Juni 2025.
Gemini adalah salah satu zodiak yang harus mempersiapkan diri di tahun 2025. Revolusinya sangat besar. Nah, ini bukan hanya untuk Sun, Moon, atau Ascendant Gemini, tetapi coba cek Dasya Mamsha atau Sastyamsha. Kalau chart Dasya Mamsha teman-teman, house pertamanya adalah Gemini, maka ini di area karir dan pekerjaan, profesi ataupun kegiatan produktif. Kalau di Sastyamsha, ini berkaitan dengan hukum karma. Kalau di Lagna, house pertama itu disebut dengan Ascendant. Jika house pertamanya Gemini, maka revolusi ini terjadi di diri, dari inside, dari dalam diri Gemini, yang terlihat oleh orang lain. Atau mungkin orang lain nggak tahu, tapi Gemini merasakan adanya perubahan di fisik, di dirinya. Kemudian kalau Sun Gemini, maka ada perubahan, transformasi, revolusi dalam koneksi, pertemanan, sosial, keterhubungan Gemini dengan orang lain. Ada cara-cara Gemini yang berubah dalam menjalani koneksi dengan orang lain. Ini juga termasuk asmara dengan keluarga, dengan networking, dengan teman kerja, lingkungan kantor ya. Kemudian kalau Moon Gemini, maka terjadi revolusi ataupun perubahan besar di situasi lingkungan Gemini, yang membuat Gemini harus beradaptasi atau menolak. Kalau beradaptasi berarti menetap, kalau menolak, pindah, tinggalkan lingkungan itu. Oke Gemini, kita lanjut ya. Mars mulai retrograde di 7 Desember 2024 di Cancer, yaitu house kedua Gemini. Energi retrograde disebut dengan energi kemunduran. Sepertinya ada kemunduran di area keuangan Gemini. Ada ketidakmampuan dari memenuhi kebutuhan, memenuhi pembiayaan-pembiayaan, atau ada penundaan. Misalnya ada sesuatu yang ingin dibiayai tetapi Gemini menunda pembiayaan itu. Menunggu sampai ada uang yang ditunggu-tunggu datang. Ketidakmampuan ini juga bisa disebabkan karena hasil investasi belum berbuah atau keuntungan belum didapatkan. Mungkin ada sebagian Gemini yang berinvestasi pada sesuatu, tapi investasi ini sebenarnya sudah dari dulu ya, mungkin sejak 10 tahun yang lalu, hingga bulan Juni 2024. Periodenya itu ada investasi Gemini, bisa saja ini di rumah tempat tinggal atau properti ya, atau tanah, aset. Itu investasi jangka panjang yang dimulai Gemini sekitar 10 tahun yang lalu hingga bulan Juni 2024. Yang pada akhir tahun 2024 ini mungkin Gemini terpikir untuk menjual aset itu. Atau bisa saja ini ingin menyelesaikan hutang ataupun KPR. Tapi uang besarnya belum datang. Jadi Gemini merasa perlu menunda keinginan-keinginannya. Ada tatanan perubahan yang ingin dilakukan Gemini di masa depan hidupnya, tapi modalnya belum cukup. Disarankan Gemini untuk bersabar dulu pada periode Mars retrograde ini, kendalikan pengeluaran uang, karena Gemini harus saving money ya. Bisa jadi ini juga ada usaha ataupun bisnis baru yang ingin dilakukan oleh Gemini tapi modalnya belum cukup. Drama-drama di area keuangan juga dimulai sejak 7 Desember 2024, bahkan hingga nanti 6 April 2025. Nah, di tanggal 21 Januari 2025, Mars masih bergerak mundur dari Cancer ke Gemini, masuk ke house pertama Gemini retrograde-nya. Ini membuat Gemini nggak punya power, nggak punya tenaga atau nggak punya ide untuk memikirkan solusi. Bahkan juga Gemini bisa merasakan tidak mampu untuk menangani persoalan terkait dengan hubungan pernikahan ya, atau antara Gemini dengan partnership, kolega, atau relasi Gemini yang ada kaitannya dengan keuangan. Kemudian, di 13 Desember, Uranus sudah retrograde dari house Taurus ke Aries, dari house ke-12 Gemini ke house ke-11 Gemini.
Energi Uranus ini akan membawa Gemini untuk balik lagi ke persoalan-persoalan masa lalu terkait investasi, simpanan, deposito, rencana masa depan yang mesti dikaji ulang kembali, investigasi kembali. Apakah perlu untuk melanjutkan investasi masa lalu untuk seterusnya atau menghentikan, mengalihkan, atau merubah? Misalnya, 10 tahun yang lalu Gemini membeli properti atau tanah atau investasi di pasar saham barangkali ya. Yang selama 10 tahun ini atau 12 tahun ini Gemini nikmati hasilnya. Kalau properti ya Gemini tinggal di properti itu. Kalau saham ya Gemini menikmati keuntungan dari saham itu. Nah, pada periode ini Gemini berpikir kembali apakah perlu menjual properti itu, menjual saham itu atau aset itu untuk jadi duit, kemudian merubahnya ke investasi yang baru. Bisa saja beli properti yang baru tapi di tempat yang berbeda, atau tarik uang di saham A, kemudian dipindahkan ke B, atau dirubah ke aset apa bentuknya gitu. Yang Gemini analisis ini akan lebih bermanfaat untuk jangka panjang ke depan, 12 hingga 15 tahun ke depan. Begitu juga kalau ada sebagian Gemini yang investasinya di usaha, bisnis. Pada periode ini terpikir untuk menarik investasi pada usaha ataupun bisnis itu, mungkin menjualnya atau melelangnya agar ada dana segar, kemudian ingin memindahkan ke investasi pada bisnis ataupun usaha yang berbeda atau tempat yang berbeda gitu. Dan peringatannya hati-hati ya Gemini, karena ini berkaitan dengan investasi masa lalu yang sangat panjang sudah Gemini jalani, kemudian rencana untuk investasi masa depan yang akan panjang banget waktunya untuk Gemini jalani. Karena setelah 19 Mei 2025, Uranus akan masuk ke Taurus. Ini adalah house ke-12 Gemini dan akan menetap di Taurus 12 hingga 15 tahun ke depan. Rencana ataupun investasi ataupun strategi apa yang Gemini pilih pada awal tahun 2025 ini akan Gemini jalani 12 hingga 15 tahun ke depan. Jadi pastikan rencana ataupun strateginya benar-benar matang. House ke-12 adalah Lord of Karma, rentan dengan kerugian, pembayaran hutang, dan juga pelepasan. Jika salah mengambil langkah atau strategi yang keliru dengan spekulasi-spekulasi atau gambling, maka rentan banget dengan kerugian. Kerugian ini bisa membawa dampak penyesalan jangka panjang Gemini. Untuk orang-orang Gemini yang memang fokus pada investasi jangka panjang, sebaiknya coaching dengan ahlinya, misalnya coach bisnis, coach keuangan, dan gali banyak informasi mengenai perubahan-perubahan di dunia yang terjadi saat ini, kemudian potensi terjadi di masa depan. Misalnya saja bagaimana kondisi dunia, bagaimana perekonomian dunia, bagaimana perekonomian Indonesia, dan prediksi-prediksi dari ahli-ahli ya yang memberikan pendapat untuk 10 atau 15 tahun ke depan. Tentunya teman-teman Gemini bisa dapatkan ini dari searching Google, mungkin ada ahli yang membuat tulisan pada blognya, bisa teman-teman baca atau YouTube. Tapi ingat, jangan dari sembarangan orang yang hanya berkomentar atau memberikan pendapat tanpa ilmu ya. Makanya tadi saya sarankan ke ahlinya. Coach bisnis yang memang sudah berpengalaman dan ahli, atau coach keuangan yang memang sudah berpengalaman dan ahli di bidang itu, dan dia sudah mendapatkan gelar, kemudian dia juga sudah melewati pendidikan gitu ya. Kalau saya tidak bisa karena saya bukan coach bisnis, saya juga bukan coach keuangan, saya hanya pembaca astrologi yang mungkin akan bisa memberikan gambaran-gambaran seperti bacaan Vedic ini, tapi selanjutnya teman-teman mesti cari informasi lebih banyak ya. Oke Gemini, kita kembali ke energi Mars. Tadi kan masih saya baca mengenai Mars retrograde. Kemudian di tanggal 24 Februari 2025, Mars progresif di Gemini. Selesai retrograde-nya di Gemini dan mulai bergerak maju. 24 Februari ini Mars masih berada di Gemini
Di waktu inilah Gemini kembali menemukan power diri, ngerasa diri Gemini itu diberikan banyak kemampuan dari komunikasi yang tadinya nggak bisa akses kecerdasan, nggak dapat solusi, mumet, bingung, overthinking, ya, pengaruh dari Mars yang mempengaruhi emosi Gemini. Di 24 Februari balik lagi kecerdasan Gemini, balik lagi segala kemampuan-kemampuan Gemini, bahkan keberanian Gemini. Apa yang perlu dikomunikasikan akan dikomunikasikan, apa yang perlu diperdebatkan akan diperdebatkan oleh Gemini. Apa yang perlu diupayakan akan Gemini upayakan dengan power yang sudah ada di diri Gemini. Kemudian di tanggal 7 April 2025 Mars transit ke Cancer di house kedua Gemini. Di sini finansial Gemini, keuangan Gemini kembali menguat. Ada uang yang datang, ada hasil investasi, ada keuntungan yang didapatkan, entah ini transferan atau secara langsung datang ke Gemini ya. Kalau misalnya di Desember 2024 sampai Maret 2025 upaya banget untuk menjual aset misalnya atau memperjuangkan sesuatu, hasilnya baru bisa Gemini dapatkan setelah 7 April 2025 ya. Ini juga ada dukungan dari Saturnus. Saturnus di tanggal 29 Maret 2025 transit dari Aquarius ke Pisces, dari house ke-9 ke house 10 Gemini. Selama 2 tahun setengah ke depan setelah 29 Maret 2025, mungkin periode 2028 akhir ya, Saturnus menetap di house ke-10 Gemini. Satu sisi ini disebut dengan fase Smalpanoti, bagian dari fase Sadesati. Namun jangan khawatir Gemini, ketika memang kamu bertindak yang benar, disiplin juga di pekerjaan, di aktivitas kamu, kegiatan-kegiatan produktif kamu, kemudian patuh terhadap peraturan, semua akan baik-baik aja. Terkecuali jika kamu bekerja dengan cara mafia atau ilegal, maka akan rentan banget berhadapan dengan hukum, dengan pemerintahan, dengan sanksi-sanksi sosial. Kalau sebagian Gemini ada yang bekerja, yang strukturalnya punya pimpinan, punya leader, sepertinya ada pergantian pimpinan, atau kalau ada urusan-urusan yang mentok di Desember hingga Maret karena pemimpin dari instansi yang kayaknya nggak menyetujui permohonan Gemini, mungkin permohonan izin usaha atau permohonan macam-macam lah ya yang terkait dengan uang ataupun pekerjaan, maka ketika Saturnus masuk ke house ke-10 Gemini karena terjadi pergantian pimpinan, inilah yang membuat Gemini goals dalam mencapai tujuannya di area pekerjaan, bisnis, usaha, ataupun karir. Dukungan pemimpin ya, dukungan orang yang punya power, dan mungkin sebagian Gemini akan bekerja sama dengan orang-orang yang punya kedudukan, pejabat penting atau orang-orang yang berada di pemerintahan, atau jika ini dalam perusahaan, Gemini dekat dengan pimpinannya ya, seperti bisa saja menjadi orang kepercayaan ya. Dan ada sebagian Gemini yang jabatannya mendapatkan promotion, naik jabatan. Mungkin untuk sebagian Gemini inilah waktu yang ditunggu-tunggu ya. Kalaupun tidak di bulan Maret nih naik jabatannya, tunggu sekitar 16 Mei 2025 hingga bulan Oktober, kemungkinan pada periode ini Gemini mengalami promotion. Karena pada periode 16 Mei 2025 hingga 18 Oktober 2025, Jupiter masuk ke house pertama Gemini. Bisa saja sebagian Gemini kalau memang di masa sebelumnya konsentrasi banget pada suatu jabatan, di posisi ini Gemini mendapatkan jabatan, atau memang Gemini disoroti banget, dipandang oleh figur pemimpin ya, atau figur seseorang yang punya kekuasaan atau otoritas yang ternyata dia tertarik kemudian memanggil Gemini untuk dipekerjakan atau untuk dikasih peluang, untuk dikasih kesempatan kerja ya. Kemudian di 18 Oktober hingga 11 November 2025, Jupiter masuk ke Cancer.
Cancer adalah house kedua Gemini. Wow, ini keuangan Gemini sepertinya bersinar banget nih ya 2025. Karena Jupiter adalah Lord dari Sagittarius, Sagittarius berada di house ketujuh, ada kaitannya dengan kolega, relasi, partnership, atau relationship. Kalau Gemini punya pasangan, suami atau istri, ini periodenya pasangan Gemini karirnya naik, keuangannya meningkat, rezekinya bertambah, tentunya juga akan berdampak positif ya, Gemini juga ikut merasakan. Kalau Gemini single, Jupiter di area house kedua ini akan memberikan Gemini keberuntungan di area partnership ataupun relasi. Mungkin juga ada sebagian Gemini mengalami momen pertemuan dengan soulmate di area pekerjaan atau aktivitas produktif ya. Mungkin di suatu proyek ketemunya ya, di suatu selebrasi ketemunya. Dan kalau sebagian Gemini sudah merencanakan fokus menuju ke pernikahan dengan relationship-nya, ini periodenya Gemini melangsungkan selebrasi ataupun pernikahan. Namun, untuk momen pernikahan Gemini, waspadai di tanggal 15 Maret 2025 hingga 7 April 2025, 18 Juli 2025 hingga 11 Agustus 2025, 10 November hingga 23 November 2025. Hindari akad nikah pada periode itu. Periode itu terjadi Merkuri retrograde. Untuk selebrasi justru sangat disarankan untuk merayakan, bertemu dengan teman-teman, ngumpul dengan keluarga, disarankan karena ketika Merkuri retrograde melakukan hal-hal yang indah, maka itu kemungkinannya akan terjadi lagi, terulang lagi. Dan apabila bertemu dengan seorang teman, menjalin persahabatan, atau ketemu dalam grup organisasi komunitas pada periode Merkuri retrograde, kemungkinan koneksinya begitu kuat, sehingga akan ada komunikasi berlanjut gitu. Namun tidak disarankan untuk melakukan akad nikah karena akad nikah adalah perjanjian. Diprediksi akad nikah yang terjadi pada periode Merkuri retrograde akan mengalami pengingkaran janji atau lupa terhadap janji akad nikah. Dan ini bisa berdampak pada perceraian, perpisahan, atau perselingkuhan. Begitu juga jika Gemini dihadapkan dengan perjanjian kontrak pada periode Merkuri retrograde. Nggak mungkin juga Gemini menolak perjanjian kontrak itu kan ya, ntar hilang kesempatan emas gitu ya. Boleh diterima, disepakati kontraknya, hanya baca dulu baik-baik, analisis baik-baik. Dan tidak terlalu berharap banyak atau tidak berekspektasi tinggi terhadap kontrak itu karena bersiap-siap, persiapkan diri karena kontrak itu nantinya akan direvisi kembali, dirubah kembali, atau seperti ada penawaran ataupun pengulangan perjanjian lagi setelah Merkuri retrograde selesai. Merkuri retrograde di tahun 2025 terjadi 3 kali, tanggalnya yang tadi saya sebutkan ya. Oke, kita kembali lagi ke energi Saturnus yang berada di house ke-10 Gemini. Energi yang Gemini rasakan adalah energi dominansi, di mana Gemini kalau positif, maka Gemini akan mendapatkan dukungan dari pemimpin atau figur-figur yang punya otoritas atau kekuasaan atau figur yang punya power. Atau kalau ini di rumah tempat tinggal ya siapa di dalam keluarga yang paling dihormati bisa mendukung Gemini, memotivasi Gemini atau nge-support Gemini. Tapi kalau negatif, nah dampak negatifnya apa? Tentunya dilihat dari chart personal masing-masing ya. Dampak negatifnya mereka akan menjadi penghalang dalam karir pekerjaan atau usaha bisnis Gemini. Misalnya sering merasa tertekan dengan tuntutan pemimpin, keinginan seseorang yang berkuasa di tempat tinggal ya, bisa saja figur bapak, atau peraturan-peraturan pemerintah yang selalu menghalangi kinerja Gemini, atau pihak atau figur-figur otoritas yang sering menghambat Gemini. Saya mengharapkan semua Gemini dilancarkan pekerjaan dan upaya-upayanya. Namun, kalau ini terjadi, maka tentunya mesti ada remedi yang Gemini lakukan atau Gemini tahulah harus berbuat apa karena menghadapi Saturnus yang berarti Gemini harus tunduk dan patuh seperti yang di awal saya katakan. Gemini harus ikuti rules-nya dari pemimpin ini dan ini situasinya 2,5 tahun ke depan. Oke Gemini, kemudian kita lanjut. Di tanggal 19 Mei 2025, Rahu dan Ketu akan berpindah tempat. Rahu dan Ketu ini pergerakannya mundur ya. Rahu yang tadinya berada di Pisces di house ke-10 Gemini akan mundur ke Aquarius, yaitu di house ke-11 Gemini. Ketu yang
tadinya di Virgo di house keempat Gemini akan mundur ke house ketiga Gemini. Dan posisi ini, Ketu berada di Leo, Rahu berada di Aquarius hingga 1,5 tahun ke depan. Rahu adalah ambisi duniawi, pengejaran duniawi. Hal-hal yang belum pernah didapatkan akan mempengaruhi ambisi, antusias, hasrat untuk mendapatkannya. Rahu berada di house ke-9, ini membuat orang-orang Gemini tidak tertarik untuk belajar atau memahami ilmu-ilmu pendidikan. Akan lebih tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan atau komunikasi yang menghasilkan, yang ada manfaatnya untuk diri Gemini. Jadi untuk teman-teman Gemini, jika ada yang berfokus di dunia pendidikan, upayakan sebelum 19 Mei 2025 selesai pendidikannya. Mungkin dalam proses menyiapkan tesis, skripsi, atau disertasi, upayakan selesai sebelum 19 Mei 2025. Karena ketika nanti Rahu masuk ke house ke-9, misi dan visi sudah berubah. Mungkin akan membuat sebagian Gemini tidak lagi fokus ke dunia pendidikan, tidak bisa lagi konsentrasi untuk menyiapkan tugas akhir, sehingga nanti pendidikan bisa saja terputus. Atau karena ada masalah-masalah eksternal, kesibukan-kesibukan membuat Gemini nggak bisa konsentrasi menyelesaikan pendidikan. Untuk sebagian Gemini yang sudah lulus di 19 Mei 2025 dan ingin melanjutkan pendidikan lagi, kemungkinan akan lebih nyaman dan tertarik melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau ke luar kota. Kalau masih tetap di kota yang sama, ada ketidaknyamanan. Mungkin merasa ada musuh atau ada orang yang nggak disukai oleh Gemini, sehingga Gemini berpikiran akan lebih baik melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau ke luar kota. Nah, ini juga ada kaitannya dengan Gemini, kalaupun tidak berfokus di dunia pendidikan, ada kaitan dengan pekerjaan ataupun kehidupan personal. Akan lebih tertarik, mungkin perencanaan ini sudah ada ya, Gemini ingin melanjutkan kehidupannya di luar kota atau di luar negeri. Kalau memang ini adalah rencana Gemini, apakah bisa terrealisasi? Bisa, mudah-mudahan bisa, karena Rahu mendukung dan berada di house ke-9. Rahu memberikan kekuatan untuk pengejaran-pengejaran duniawi. Sementara Ketu yang berada di house ketiga Gemini ini memang membuat Gemini jauh dengan keluarga, khususnya dengan saudara kakak beradik, jauh dari fisik maupun juga dari koneksi dan komunikasi, sehingga untuk terhubung melalui komunikasi jarak jauh, misalnya telepon atau chatting jarak jauh, ya. Kalau deket bisa bertengkar, tapi kalau jauh bisa pembicaraannya mengenai kerinduan, kangen-kangenan, lucu-lucuan gitu, atau mengirimkan informasi-informasi yang bahagia. Untuk asmara Gemini, untuk peluang pernikahan tadi sudah saya sampaikan, 16 Mei hingga 18 Oktober ada momen pernikahan atau pertemuan dengan seseorang dan menjalin relationship baru. Di bulan Desember juga momen pernikahan atau selebrasi, September-Oktober 2025, dan Venus di 2 Maret hingga 12 April 2025 retrograde di Pisces. Ini adalah house ke-10 Gemini. Merkuri juga retrograde di house ke-10 Pisces pada periode 15 Maret hingga 7 April. Jadi Merkuri dan Venus retrograde di house ke-10 Pisces di Maret April 2025. Nah, pada periode ini sepertinya Gemini terkoneksi dengan seseorang dan bisa saja menjalin hubungan kedekatan ya, atau kecocokan, harmoni atau asmara, chemistry yang terjadi dengan rekan kerja atau partner kerja. Ataupun kalau bukan partner kerja, ini bisa saja kolega, relasi, customer, klien, pasien. Siapa saja yang terkait dengan Gemini dalam kegiatan-kegiatan produktif Gemini. Ada cinta yang muncul di lingkungan pekerjaan Gemini. Namun Gemini, di periode Maret-April, ini adalah waktu masa revolusi ataupun transisi ya. Jadi segala sesuatunya yang terkait dengan asmara atau bahkan pekerjaan atau bahkan keuangan, semuanya tidak pasti dan belum menguat. Kalau dapat rezeki banyak,
disimpan karena tidak akan seterusnya dapat rezeki banyak seperti itu. Kalau Gemini merasakan banyak tantangan, rintangan ataupun kendala, masalah-masalah, tidak seterusnya masalah-masalah itu akan tetap ada dalam kehidupan Gemini. Momen kestabilan setelah bulan Juni. Memasuki bulan Juli 2025, kestabilan sudah mulai dirasakan. Beberapa persoalan terselesaikan dengan Gemini masuk ke jalan solusi atau mengikuti jalan baru di kehidupannya. Dan ini juga membuat Gemini pada bulan Desember hingga bulan Juni 2025 menghadapi pilihan-pilihan sulit untuk menentukan jalan kehidupan Gemini. Tapi ini akan secara sadar Gemini rasakan, secara sadar. Kalaupun Gemini nggak mikir solusinya atau nggak dapat solusinya, nggak dapat idenya gimana cara keluarnya, tetap masih bisa dianalisis secara nalar, secara logika. Makanya yang tadi saya katakan mungkin kamu perlu nantinya terhubung dengan pembimbing spiritual atau coach bisnis atau coach keuangan ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang Gemini nggak ketahui atau sebagai teman sharing. Oke, Gemini, pesan semesta untuk Gemini terlihat dari posisi Neptunus yang berada di house ke-10 Gemini. Pesan semesta adalah, Gemini, kamu memang seseorang yang sangat berfokus di dunia pekerjaan, di aktivitas. Kamu mengagumi apa yang kamu kerjakan. Kamu mengagumi pekerjaan kamu, profesi kamu, karir kamu, bisnis ataupun usaha kamu. Kamu mengagumi diri kamu yang melakukan pekerjaan itu, sehingga terkadang kamu tidak menyadari bahwa itulah yang kamu banggakan di hadapan sosial, di hadapan keluarga, di hadapan teman-teman. Namun satu sisi, kamu juga merasa pekerjaan kamu adalah beban terbesar di dalam kehidupan kamu. Cobalah pikirkan baik-baik. Apakah ketika kamu melepas pekerjaan kamu, kamu masih bisa merasa berbangga dengan diri kamu? Karena toh pekerjaan kamu adalah bentuk kebanggaan diri kamu karena pengabdian kamu di pekerjaan kamu. Sebaiknya tidak terjebak dalam spekulasi, ilusi, mengenai rencana-rencana bisnis ataupun rencana-rencana kerja yang bukan keahlian kamu. Atau bahkan yang tidak pernah kamu kerjakan. Jika ingin situasi kamu aman di area pekerjaan yang juga terkait dengan situasi finansial, maka tetaplah mengabdi di pekerjaan, profesi, kegiatan yang selama ini produktif, yang selama ini menghidupi kamu. Akan banyak keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan Gemini yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Untuk tetap bisa merasa aman dan nyaman, stabil dari mentality Gemini, sepertinya kamu memang perlu terhubung dengan penasehat spiritual yang bisa menjadi tempat kamu sharing ataupun berkonsultasi ketika kamu membutuhkan support spiritual. Dan ini selama Neptunus berada di house ke-10 dalam jangka waktu 8 tahun ke depan. Atau jika sebagian Gemini merasa memiliki punya bakat mistik sehingga memiliki keinginan untuk menjalani profesi sebagai paranormal ataupun penyembuh, sebaiknya tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi bakat mistikmu, karena terlalu berlebihan akan membuat kamu mengorbankan diri untuk orang lain. Merasa mampu, merasa bisa membantu orang lain, terpengaruh dengan empati, apalagi yang berkaitan dengan bakat mistik, nyawa menjadi taruhannya. Maka lakukan profesi paranormalmu sesuai dengan kemampuanmu, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengada-adakan. Sebab Saturnus juga 2,5 tahun ke depan akan berada di area house ke-10mu, yang ini berarti karma berada di samping profesi ataupun kegiatan-kegiatan aktivitas paranormalmu. Karena house ke-10 ini oposit ke area house ke-4, tidak hanya kamu yang bisa menerima karma, tetapi juga keluarga. Gunakan bakat mistikmu untuk jalan yang benar. Maka Saturnus yang juga disebut energi karma atau energi alam semesta, Father of Earth,
akan melindungi kamu dan menjaga kamu untuk tetap terproteksi. Tetaplah berjalan di jalan yang benar, menjalani kegiatan profesi ataupun pekerjaan agar tetap terlindungi. Oke, Gemini, saya pikir cukup untuk bacaan Gemini tahun 2025. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu ada teman-teman lain di luar sana yang membutuhkan bacaan ini dan agar channel ini juga bisa terus berkembang. Untuk bacaan Gemini tahun 2025 menggunakan metode tarot, namun tetap saya gabung dengan rules astrologi juga. Silakan teman-teman ke channel Kristal Tarot Indonesia. Jangan lupa di-subscribe channel Kristal Tarot Indonesia dan channel ini agar teman-teman terus mendapatkan manfaat dari channel ini. Semoga tahun 2025 semua teman-teman Gemini lebih bersinar, lebih banyak karya, sehat-sehat teman-teman Gemini dan keluarga, rezeki berkelimpahan dan dilancarkan segala urusan di tahun 2025. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.